Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi GKJ Kemuliaan Bandung. Renungan pagi ini berjudul Kasih, Penghiburan, dan Bimbingan. Bacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan yang ke-31. Dipersilakan saudara-saudara untuk mengambil waktu pribadi membaca bacaan Alkitab pagi ini. Saya akan menyampaikan renungan pagi untuk kita. Saudara, dalam perjalanan hidup, ada saat-saat di mana kita merasa sendiri, pergumulan datang silih berganti, doa terasa belum terjawab, dan hati pun mulai bertanya, "Tuhan, di mana Engkau?" Perasaan jauh dari Tuhan bisa begitu nyata, seolah-olah kita berjalan sendiri tanpa arah. Murid-murid Tuhan Yesus pernah merasakan hal yang sama. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa Ia akan pergi, para murid diliputi kegelisahan dan ketakutan. Mereka merasa akan ditinggalkan. Namun di tengah kegelisahan itu Tuhan Yesus memberikan janji yang penuh kasih. Ia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Tuhan Yesus berjanji akan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan menyertai, mengajar, dan mengingatkan para murid akan semua perkataan Sang Guru. Artinya, meskipun secara fisik Tuhan Yesus tidak lagi bersama para murid, kehadirannya tetap nyata melalui Roh Kudus. Saudara, di sini kita melihat bahwa kasih Tuhan Yesus bukan sekedar kata-kata, kasih-Nya nyata dalam penyertaan yang terus-menerus. Ia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Namun, Tuhan Yesus juga menegaskan sesuatu yang penting. Kasih kepadanya harus diwujudkan dalam ketaatan. Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kata Tuhan Yesus. Kasih bukan hanya perasaan, tetapi tindakan nyata dalam hidup sehari-hari. Seringkali kita ingin merasakan penghiburan Tuhan tanpa mau hidup dalam ketaatan. Kita rindu damai sejahtera, tetapi enggan mengikuti kehendak-Nya. Padahal di dalam ketaatan itulah kita mengalami kehadiran dan bimbingan Tuhan secara nyata. Tuhan Yesus juga memberikan damai sejahtera kepada para murid, tetapi damai yang Ia berikan berbeda dengan damai yang dunia tawarkan. Damai dari dunia biasanya bergantung pada situasi. Ketika semua baik, kita merasa tenang. Tetapi damai dari Tuhan Yesus tetap ada, bahkan di tengah badai kehidupan. Damai itu adalah kepastian bahwa kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang menyertai, membimbing, dan menguatkan kita semua setiap saat. Saudara-saudaraku, pagi ini mari kita membarui komitmen kita untuk mengasihi Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui hidup yang taat. Percayalah, dalam ketaatan itu kita akan mengalami penghiburan dan bimbingan Tuhan yang nyata. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih atas kehadiran Roh Kudus yang menghibur dan membimbing kami setiap hari. Ampuni kami jika kami sering menjauh dan tidak taat kepadamu. Ajar kami untuk hidup dalam kasih yang nyata melalui ketaatan. Kuatkan kami dalam setiap pergumulan dan penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.